Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini saya akan membuat kokopit pemirsa. Dan apa bahan-bahannya pemirsa? Pastinya ada ember ya, di rumah juga ada. Dan yang kedua, apa ini? Yaitu sikat kawat yang kasar. Ya, ini sikat kawat yang kasar banyak terdapat di material-material atau di toko perlengkapan dapur ya. Nah, ini kawat kasar yang biasa dipakai buat bangunan ya. Kawat kasar, kemudian ya ini dia, jangan lupa ya. Ini emang bahan dasar buat membuat untuk membuat kokopit. Ini adalah serabut kelapa pemirsa, dan saya memiliki lumayan banyak, ada sekarung. Dapat dari mana? Mudah saja, gratis di bekas-bekas kelapa, tukang kelapa, jual kelapa ya, di pasar-pasar gitu ya. Dan kokopit itu ya, apa sih kokopit itu? Ya, kokopit itu bisa menjadi sebuah pengganti tanah atau media tanam. Namun dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia sebagai media tanam bagus, namun harus disertai dengan sekam bakar, sekam mentah, dan media tanam yaitu pupuk organik atau yang disebut itu adalah pupuk kandang ya. Nah, itu bagus kalau disatuin dengan media tanam lain. Tapi kalau berdiri sendiri dia kurang bagus karena unsur haranya kurang ya. Unsur haranya kurang ya, masih kalah dengan misalkan tanah yang ada di kebun misalkan gitu ya. Namun apa kelebihan kokopit ini? Kelebihan kokopit ini adalah dia mampu menyerap air, yang ketika kita siram dia bisa menyerap air ya. Juga memberikan tanah itu gembur dan subur ya. Jadi dia mampu menyerap air, menahannya 10 kali lipat pemirsa. Wow, luar biasa, 10 kali lipat dari tanah biasa. Juga dia memiliki pori-pori yang luar biasa ya, bisa tersinari matahari ya, jadi dia tidak padat ya. Dia memiliki pori-pori yang cukup ya untuk tanaman. Dia bagus ya, bagus untuk media tanam apapun. Jadi kokopit ini juga sebelum kita gunakan ya, jangan langsung kita sisik. Misalkan kita serabutnya ini kita ambil ya, ini fibernya, kemudian langsung kita gunakan, tidak. Tapi kita harus jemur dulu ya, kasih air. Kalau saya karena di sini musim hujan ya, dia dihujankan, dikeringkan. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini pengiringannya pemirsa. Ini contoh pengiringan sederhana aja ya. Hujan, badai, panas ya, dalam rangka netralisir ya, biar racun-racunnya hilang begitu pemirsa. Oke, nah tuh, ini sekarung, jadi diamkan saja di luar. Oke, dan ini belum cukup, ini belum jadi kokopit ya. Kita akan buat seperti apa kokopitnya. Yuk kita lanjut. Oke pemirsa, jadi kita akan membuat serbuk kokopit. Jadi yang disebut kokopit itu serbuknya. Perhatikan bagian-bagian kelapa itu ya. Ini kan fibernya bahasanya gitu, serabutnya ya, atau fiber. Dan ini harus kita pisahkan antara fiber dan kokopitnya. Yang disebut kokopit adalah serbuknya ya. Oke. Jadi caranya ya kita seperti ini aja. Terus awas kena jari, lumayan sakit, dan kita kerik ya. Mudah bukan? Memang ada juga, wah kena kan dikit. Ini harus tajam ya. Ada juga yang dibelah pakai tangan seperti ini pemirsa. Itu agak merepotkan sepertinya.
Kalau pakai ini kan sedikit lumayan ya, terbantu. Dan ini dengan sikat seperti ini memang cara manual yang sederhana. Biasanya kan kalau pabrikan itu pakai mesin ya, cuman karena kita nggak memiliki mesin, jadi ya apa adanya yang kita gunakan, kita akali ya. Dan ini kan satu potongan ya, satu potongan ini potongan seperti potongan semangka gitu, yang biasa ada potongan-potongan ini ada di pemotongan kelapa seperti itu. Kemudian nanti kita akan membuat media tanam yang dicampurkan kokopit ini, dan media tanamnya ini pun nggak langsung digunakan pemirsa. Jadi ketika kita sudah dicampurkan ke media tanam lainnya, contohnya ini akan disatukan dengan sekam bakar, sekam mentah, dan juga pupuk kandang. Itu kita harus rendamkan dengan fungisida selama kurang lebih seminggu, baru kita bisa pakai. Ada juga yang setengah minggu atau 3 sampai 4 hari gitu, ada juga, silahkan. Cuman lebih aman seminggu ya, untuk menetralisir kembali, karena kan penyatuan dengan media tanam yang lain seperti itu. Nah itu ya, jadi terpisahkan ya, serabutnya terpisahkan. Kemudian kita akan dapatkan serbuknya seperti ini tuh. Ini kan baru sedikit ya tuh. Kita melanjutkan ke kelapa berikutnya, sabut kelapa berikutnya ya. Jadi kokopit itu adalah serbuknya. Oke. Dan fibernya pun jangan dibuang, karena fibernya ininya untuk bisa dijadikan lapisan paling atas ya, lapisan paling atas sebagai pemanis juga bisa, dan menahan penguapan ya, untuk menahan penguapan terlalu tinggi. Dan ingat juga kokopit itu sebagai penahan atau anti hama pemirsa. Jadi hama itu dia tidak suka dengan kokopit. Jadi kokopit ini juga bisa menghindari hama tanaman. Bagus sekali bukan? Dan serabutnya atau fibernya nempel di sini, itu bagus, jadi terpisah ya. Kan ada juga yang di blender pemirsa ya, di blender juga ada, cuman pasti blender butuh biaya beli blendernya. Kalaupun ada silahkan aja ya, pastinya dia akan bersama-sama dengan fibernya atau serabutnya. Kokopit itu memang cukup mahal ya dibandingkan media tanam yang lain, karena memang proses pemisahannya itu luar biasa ya. Dan pemirsa, kokopit ini juga organik, dia ramah lingkungan, baik untuk lingkungan ya, juga untuk tanaman. Kokopit ini juga biasa digunakan untuk media-media tanam seperti anggrek, bahkan sampai dengan serabutnya ya, anggrek. Oke, dan sangat mudah mendapatkan bahan-bahan kokopit ini
serabut-serabutnya ada di lingkungan kita. Tukang kelapa, bagusnya kelapa tua. Dan untuk sikat ini pun banyak di material ya pemirsa. Saya pernah cari di toko perabot, katanya nggak ada. Akhirnya saya pergi ke tukang material ya, penjual-jual material, itu ada. Mungkin di kota Anda juga terdekat ada toko material, tanya aja ini. Dan ini juga untuk tanaman aglonema, kokopit ini bagus. Contohnya untuk pembibitan. Untuk pembibitan ini sangat bagus ya kokopit ini. Jadi pembibitan cacahan, bonggol, umbi, talas, ya, yang berbentuk talas itu misalkan keladi, itu bagus. Jadi diberikan kokopit. Nah ini udah lumayan lah, cukup untuk satu tanaman satu pot. Jadi kokopit itu perbandingannya untuk membuat media tanam adalah dengan sekam itu bisa banding 2:1. Jadi 2 sekam kokopit 1, karena kan dia lebih padat. Atau ada juga yang mau perbandingan sama 1:1, ya silakan aja. Cuman perbandingannya misalkan sekam 2 bahkan 3 ya, ada yang 3 juga nggak jadi masalah. Jadi nggak harus terlalu banyak kokopit itu. Sekali lagi ini unsur penyerapan, maaf, ketika kita melakukan penyiraman, dia daya serapnya cukup bagus, dan kemudian dia bisa menyimpan air 10 kali lipat pemirsa dari tanah biasa. Dan hama pun takut dengan kokopit ini. Namun ingat bahwa kokopit ini juga bisa mengganti tanah sebagai pengganti tanah, namun harus disertai dengan unsur hara yang lain. Contohnya pupuk kandang itu memiliki unsur hara yang bagus, sekam bakar dan sekam mentah. Nah ya, jadi dia kalau berdiri sendiri agak sulit karena unsur haranya kurang ya. Unsur hara itu adalah zat mineral pemirsa yang terdiri dari fosfor, kalium, nitrogen, NPK itu maksudnya ya singkatannya. Ya, kita cukupkan sementara sebagai contoh ya. Dan terlihat ini cukup lumayan untuk bisa kita jadikan media tanam, campuran media tanam dengan sekam bakar, sekam mentah, juga pupuk kandang ya. Dan kita bisa memisahkan dahulu sebelum kita gunakan campuran yang lain untuk menjadikan media tanam, yaitu fiber-fibernya kita pisahkan dan kita simpan ke tempat yang lain. Oke. Dan terlihat ya pemirsa, ini ketika kita membeli dari pasaran kokopit ya, lewat online atau apa itu, dari toko maksudnya, itu lebih kasar ya dibandingkan kita buat sendiri. Contohnya ini tuh lebih lembut ya, lebih terlihat pemisahannya itu sangat beda sekali dengan serbuknya dan dengan fibernya. Kalau kita beli dari pabrikan atau toko yang sudah ada, itu kasar ya, kasar. Nah luar biasa bukan? Oke, kita
satukan, kita masukkan ke dalam perbandingan ya. Oke, ini udah cukup, lumayan. Baik, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.